Selanjutnya, kita bisa melihat zona-zona biostratigrafi itu dari berbagai kehadiran atau kemusnahan spesies-spesies yang menjadi marker dari biozona tersebut. Ya. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai zona selang yang dicirikan oleh di bagian bawah dibatasi oleh pemunculan akhir suatu takson. Sedangkan di bagian atas dicirikan oleh pemunculan akhir takson yang lain. Ya. Jadi di sini kita bisa jumpai suatu zona selang yang dicirikan oleh pemunculan akhir takson A dan pemunculan akhir takson B. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan zona selang adalah zona-zona yang dibatasi oleh dua selang stratigrafi, dua horizon biostratigrafi. Kemungkinan yang kedua dari zona selang ini disirikan oleh pemunculan awal dari takson A dan pemunculan awal dari takson B di bagian atas. Ini juga bisa kita membuatnya sebagai zona selang. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga adalah kombinasi dari pemunculan akhir satu takson A dan pemunculan awal dari takson B. Ini juga kita bisa sebut sebagai suatu zona selang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kombinasi antara pemunculan awal spesies A dan pemunculan akhir dari spesies B. Nah, ini semuanya, keempat-empatnya ini kita sebut sebagai zona selang. Penamaan zona selang itu mempergunakan biohorizon bawah, ciri dari biohorizon bawah, dan ciri dari biohorizon atas. Sebagai contoh, yang pertama ini misalnya adalah pemunculan akhir Globigerinoides sicanus dan pemunculan akhir dari Orbulina suturalis misalnya. Ya. Atau lebih tepatnya kita pergunakan adalah pemunculan akhir dari Globorotalia plesiotumida dan pemunculan akhir dari Globorotalia tumida. Ya. Jadi di sini ini mempergunakan pemunculan dari Globorotalia plesiotumida maupun Globorotalia tumida. Ini merupakan suatu zona selang tertentu. Itu yang kita sebut sebagai taxon ring zone. Ya. Ini, jadi taxon ring zone itu dicirikan oleh yang pertama oleh pemunculan awal atau pemunculan akhir dari takson yang sama. Nah, ini kita sebut sebagai taxon ring zone. Jadi takson yang dipergunakan hanya satu sebagai penciri atau marker dari zona ini. Misalnya, contoh adalah pemunculan awal Globorotalia tumida dan pemunculan akhir Globorotalia tumida. Ya, jadi hanya satu spesies yang dipergunakan untuk mencirikan satu takson ring zone. Jadi di bagian bawah ada first appearance Globorotalia tumida dan di bagian atas dicirikan oleh first appearance dari Globorotalia tumida. Dengan demikian, zona atau interval biostratigrafik yang dicirikan oleh pemunculan awal Globorotalia tumida dan pemunculan akhir Globorotalia tumida ini kita sebut sebagai zona selang Globorotalia tumida. Ini kemungkinan dari zona selang yang tadi, ya. Jadi bisa ada 4 kemungkinan.